teman saya yang bermasalah. Banyak teman saya yang bermasalah, ada yang meninggal juga. Gara-gara itu keseringan Indomie. Keseringan Indomie, terus karena kan kerjanya panjang mas, jam 6 sampai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore kan. Nah, makan Indomie. Ada yang nggak sarapan, jadi sarapannya nanti aja. Sarapannya roti, ya. Padahal dituntut kerja berat. Nggak keringetan kenapa? Karena dingin kan, nggak keringet. Nah gitu. Jadi, nah itu pas di Papua. Terus pas ke India, nah saya kena penyakitnya itu. Pas ke India, saya tuh kuliah jam 7 pagi. Jam 7 pagi, restoran apa hostel saya itu di bawah, saya tuh tempatnya di lantai 4. Eh, eh, nah jadi saya ya sama agak marah ini tempat makan saya nih dulu pas di India tuh. Nah, ini tempat makan saya pas di India tuh ini di sini makannya. Tapi kok nggak ada makanannya ya? Nggak ada kelihatan makanannya. Nah itu makanannya nggak apa? Nggak apa ya? Nggak menggugah selera. Nah makanannya kok ini. Ah ini bener ini. Nah, ini bener. Jadi ada roti. Oh itu telurnya nggak banyak gini. Telurnya satu. Terus ada ini. Kira-kira bisa makan gini nggak? Masalah ini. Mbak Dea, kamu lihat ini gimana Mbak Dea? Mbak Dea, Enggak, Alberta Yudea. nafsu. Nafsu nggak kamu? Enggak, Pak. Nafsu pengen banting gitu. Iya kan? Nafsu nafsu pengen marah-marah kan makannya kayak gini. Nah, kayak gini ya kan. Wah, ini susu. Jadi tiap hari itu harus ada susu. Nah, jadi sama saya nggak makan. Ini by the way ini saya loh ini. Kamu lihat nggak ini yang pakai baju ini? Kamu lihat nggak yang pakai baju kecil ini? Mas Katon, kamu lihat kelihatan nggak mas? Yang pakai baju kecil ini mas? Kelihatan Nah, tapi nggak jelas, Pak. ini literally saya. Ini bener-bener saya. Jadi ini teman saya di Scott ini anak anak Hong Kong. Anak Hong Kong, terus dia exchange di sana kan. Nah ini saya nih. Oh ini sepedaku ini bener aku nih rambutnya ini jaketnya jaketku ini. Jadi dia orang Hong Kong. Nah tapi saya kan punya artis Hong Kong apa ya kesenangannya. Kamu tahu Mas Sigit? Kamu tahu Stephen Chow gak mas? Enggak ya Pak. Nggak tahu. Yang main Kung Fu Hustle itu. Ini tuh. Nggak tahu. Nah ini nggak tahu. Oh, Ini loh. Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, tahu Pak. Stephen Chow. tahu, Pak. Nggak tahu ya. Tak tanya deh. Kamu tahu aku apa senang sama Stephen Chow? Nggak tahu loh dia orang Hong Kong nggak tahu. Ternyata kalau di Hong Kong itu dia pakai nama ini, pakai nama Hong Kongnya gitu. Stephen Chow itu nama buat internasional. Nama di sananya apa? Nggak tahu lah apa namanya. Nama Cinanya gitu. Nah, ya. Nah, jadi saya makannya nggak jelas di India kan ya. Jadi makannya saya ngikut ya balik ke apa tadi orang nggak bener tadi jadi jam 7 sampai jam 9 itu ikut kuliah tapi nggak makan nanti makannya jam 9 makannya cuma ini apa tuh makannya ini nih ini makanku ini makanku nah ini kampusku nih nah ini kampusku jualnya di sini nih si muffin itu jualnya di sini bendanya ini yang tak makan nah makan ini satu sama kopi tapi ini enak banget ini kalau dimakan dalamnya coklat ini kalau dimakan dalamnya coklat ini bukan kismis dalamnya coklat terus meleleh gitu karena dia sebelum dihidangkan di microwave dulu nah, akhirnya nah terus makan malam juga sama nggak enaknya makan malam juga sama nggak enaknya akhirnya ya saya baliknya ke Indomie nah kalau mie instan di Indonesia yang paling terkenal apa Mas Abdul Aziz mie instan yang paling terkenal di Indonesia apa Mas Indomie, Mbak. Indomie ya kan nah di sana di India sana itu nggak ada Indomie adanya Maggi kamu pernah dengar Maggi nggak Mas pernah dengar Maggi nggak Enggak, Pak. nah bentuknya kayak gini nih bentuknya gini nah ini kalau kalau dimasak itu kan mie itu kan itu ya apa ya keras gitu kan nah ini dia tuh kalau dimasak tuh benyek kalau dimasak benyek nah benyeknya kayak gimana ya? Benyek kayak gini nih benyeknya kayak gini nah kayak gini selera nggak kamu masih Sigit kamu dulu lagi ya ya rada selera ya
Tapi benyeknya itu agak yang mana ya? Benyeknya itu benyek banget gitu. Kalau orang India masak itu benyek. Benyek. Jadi tiap hari Indomie makannya nggak jelas, paginya nggak sarapan, malam Indomie gitu terus. Jadinya perut saya bermasalah. Nah, makanya kamu selagi masih muda jangan sampai itu, jangan sampai apa namanya? Jangan sampai nggak sarapan. Ini sarapan sedikit aja nggak apa-apa. Sarapan tapi sarapan, jangan nggak sarapan. Apalagi kalau masih di rumah, ya kan? Yang mau ngirit tadi, yang mau ngirit tadi ya, yang mau ngirit tadi siapa? Yogi siapa? Ya, siapa tadi mau ngirit tadi? Iya Gi, Mas Yogi, mau ngirit tuh. Mau ngirit sekalian puasa kamu Mas Yogi. Mana Yogi? Yogi, mana Yogi? Biar kamu benar-benar jadi Yogi. Tahu Yogi nggak? Tahu Yogi nggak? Ini Yogi nih. Nah, ini Yogi kan ya, pendeta. Yogi. Orang yang pinter yoga itu Yogi. Oke, itu ya. Oke, jadi kita ke pertanyaan ke mana? Kembali ke laptop, ya kan? Nah, ternyata ini dia mirip sama yang pertama. Jadi buku yang kedua ini kan dia sebetulnya tentang electrical safety ya. Cuman ya karena apa namanya? Yang pertama itu safety secara umum, ini safety-nya electrical gitu. Nah, metode penanggulangannya itu ya sama. SOP ya kan? Sistem manajemen, terus training gitu kan, training. Oke. Sebelum ke sini tak tanya dulu. Mas Nabil, Nabil Al-Fatih, Anibras. Bil, suara aku nggak kedengeran ya, Mas? Cek. Mas, suara saya kedengeran nggak, Mas? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk kan? Coba. Nabil, mana Nabil? Nabil, kamu pernah dengar yang namanya SMK 3 nggak, Mas? SMK 3, bukan SMK 3 Jogja. SMK 3. Nah, SMK 3, SMK 3. Nah, SMK 3. Mana tadi? Nabil. Bil. Enggak. Ganti aja. Khairul. Mas Khairul. Iya, Pak. Mas Khairul pernah dengar namanya SMK 3, Mas? SMK 3. Belum pernah, Pak. Nah, makanya SMK 3 ini adalah jadi gini. Penanggulangan safety itu tidak bisa, penanggulangan masalah itu tidak bisa dilakukan secara sporadis ya. Sporadis itu apa? Sporadis itu tidak tersistem. Sporadis itu tidak tersistem. Tapi dia harus dilakukan secara sistemized, secara tersistem. Mas Khairul, kamu suka main bola nggak? Suka, Pak. Suka lah. Minimal kalau nggak suka main ya suka nonton, ya kan? Apa yang bisa kamu bayangkan kalau misalnya orang 11 pemain itu dia mainnya nggak tersistem, nyerang semua, nanti bertahan semua, pasti ruwet ya tuh, nggak Iya, ada Pak. pembagiannya. Aku di kanan pasti. Nah, begitu juga dengan safety. Safety itu nggak bisa seperti itu. Yang penting kita safety, yang penting kita menegakkan peraturan safety. Nah, peraturan safety itu yang mana? Peraturan safety itu banyak. Jadi harus dibuat sistemnya kan. Nah, yang di Indonesia yang dipakai itu SMK 3. Kadang-kadang ditambahin SMK 3L. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi sistem manajemen. Nah, sistem manajemen K3L ini isinya apa aja? Nah, isinya yang pertama penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3. Siapa ini ya yang pernah ya? Mana ya? Ada yang pernah ke ini enggak? Ada yang pernah ke bengkel ahas enggak? Ada yang pernah ke bengkel ahas enggak? Mas Marcel, kamu pernah ke bengkel resmi enggak? Bengkel resmi, bukan bengkel abal-abal, bengkel motor resmi. Sepertinya pernah, Pak. Pernah ya. Kamu perhatikan Iya. enggak, Mas? Kamu di ruangannya itu ada benda kayak gini. Judul atasnya itu kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang nanda tangan ini direktur. Jadi biasa dipampang di ruang tunggu gitu. Biasanya di kayak bengkel gitu ada. Kalau hotel ada, cuman biasanya nggak ditaruh di depan. Bengkel lah yang
kamu kan nggak belum jarang yang pernah ke industri. Yang paling mendekati tak pilih kan bengkel kan. Pernah nggak lihat kayak gini? Misalnya kayak gini ya, ini Honda, ya Honda. Nah, misalnya kayak gini. Jadi dia itu ditempel gitu ya. Kayak gini, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang di bawah ini adalah pucuk pimpinan tertinggi. Nah, kayak gini nih Honda nih, AHM. Oh, tapi ini Honda yang pabriknya ya. Kebijakan lingkungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang nanda tangan nih orang yang paling tinggi, pucuk pimpinan tertinggi. Nah, seperti itu, selalu seperti itu. Namanya kebijakan manajemen K3 itu selalu satu halaman, terus poin-poinnya apa, terus yang menandatangani adalah orang tertinggi. Ya, misalnya ini ya, ini PT Pelabuhan Indonesia. Coba lihat ini, pimpinan perusahaan, ya kan? Ini apa? Angkasa Pura, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini apa? General Manager. Jadi yang bawah ini bukan coro-coro, bukan ecek-ecek yang nandatangani. Oke. Mas Jeremy, kira-kira apa? Coba kamu baca sekilas, kamu lihat di internet, coba kamu lihat sekilas kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terus yang mendatangkan adalah pimpinan tertinggi. Kira-kira apa tuh itu, Mas? Kira-kira apa? Kira-kira itu apa isinya? Mungkin lebih ke dasar-dasar kebijakan ya Pak. Dasar-dasar kebijakan. Ya, dasar-dasar kebijakan. Betul, dasar-dasar kebijakan. Dasar-dasar kebijakannya siapa? Dasar-dasar kebijakannya siapa, Jer ini? Mungkin dari bagian penyusunnya Pak. Yang safety. Ya kan tulisannya apa? Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja manajemen, ya kan? Jadi dari pucuk manajemen. Jadi memang kebijakan dari perusahaan itu, kebijakan si perusahaan itu. Mas Marcel Gibran, kenapa yang nanda tangan itu pucuk pimpinan tertinggi, Mas? Direktur lah, menteri lah. Kenapa nggak orang safety? Kenapa, Mas? Marcel Gibran, kenapa, Mas? Widianto. Penting banget mungkin Pak, karena betul, penting banget. Jadi penting banget. Jadi ini adalah pernyataan si manajemen itu, si top level manajemen itu bahwa ini loh, aku berkomitmen terhadap safety. Nah, kira-kira gitu ya. Dan itu dipampang biasanya kalau di bengkel resmi gitu, di ruang tunggunya itu atau di belakangnya si counternya itu pasti ada kayak gitu ya. Nah, yang pertama penetapan kebijakan. Jadi kebijakannya seperti apa? Biasanya itu normatif lah kebijakannya. Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya kan? Yang berkelanjutan, ya, normatif itu. Bahasanya indah. Nah, dari kebijakan sekarang semua orang kan sebetulnya tujuannya kan sama. Tujuannya apa, Mas Kalis? Tujuannya K3 itu apa? Tujuannya K3 apa? Ya Pak. Tujuannya apa? Tujuannya K3 itu kan sama. Tujuannya apa? Untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang atau pekerja gitu Pak. Iya. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan. Udah itu tok toh. Ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia, mau orang Amerika, orang Eropa, semua sama, mencegah kecelakaan, kan itu kan. Nah, karena mencegah kecelakaan, maka biasanya isi dari pernyataan manajemen itu atau manajemen statement itu biasanya mirip-mirip aja. Nah, habis penetapan kebijakan, jadi itu cuma pernyataan bahwa ini loh, aku berkomitmen. Suatu ketika nanti dia nggak komitmen, misalnya suatu ketika manajemen nanti misalnya, Pak ini butuh helm Pak, waduh apa ya, nggak ada dananya ya, loh Pak kan Bapak udah nanda tangan itu, ada pernyataannya itu. Nah itu kayak gitu, jadi itu seperti itu gitu. Itu juga sama, kalau misalnya ada kecelakaan gitu, ada kecelakaan gitu, si investigator K3 itu pasti datang terus marah-marah, Bapak katanya komit itu ada tanda tangan, kok kecelakaan. Nah itu yang paling gampang ditembak gitu. Jadi si pemimpin tertinggi pun merasa berkewajiban karena dia udah nanda tangan gitu kan. Nah, yang kedua apa? Perencanaan. Nah, yang kedua perencanaan. Nah, perencanaan ini apa? Direncanakan. Nah, perencanaannya ini menggunakan yang saya bilang kemarin hieradisi itu. Jadi kan direncanakan. Kalau direncanakan itu berarti harus tahu apa? Lutfi, kamu misalnya merencanakan sesuatu, Mas.
merencanakan pergi ke Borobudur, itu. Ya, berarti yang kamu rencanakan kira-kira apa, Mas? Atau jangan pergi ke Borobudur ya, kejauhan. Mas Lutfi, kamu suka olahraga apa, Mas Lutfi? Suka, Pak. Olahraga apa? Biasa kalau pagi lari, jogging gitu. Jogging. Yang olahraga permainan gitu ada nggak? Oh, bulu tangkis. Bulu tangkis, ya kan, bulu tangkis, ya kan, bulu tangkis, ya kan. Misalnya kamu mau melawan pemain yang dia tinggi, terus kidal, ya kan. Nah, berarti terus kamu merencanakan kan? Apa yang kamu rencanakan? Kalau tinggi terus kidal, apa? Yang direncanakan berarti nyerangnya ke bagian backhandnya musuh gitu. Iya, nyerangnya ke bagian backhand musuh. Terus karena tinggi kamu kasihnya apa? Karena tinggi, saya kasihnya bola pendek aja gitu. Iya, karena tinggi aku kasih bola pendek tuh. Kamu kasih bola tinggi dihajar kamu ya nggak, Lut? Kamu kalau dikasih bola tinggi dihajar. Nah, itu kan merencanakan. Jadi pas mau merencanakan itu kita harus tahu musuh kita, ya. Nah, makanya di pas perencanaan ketiga itu Hiradisi itu bermain. Jadi harus tahu musuhnya. Sama kayak tadi Lutfi mau main bulu tangkis, tahu musuhnya. Musuhku tinggi, dia kidal. Nah, perencanaan juga gitu. Kita harus tahu musuh kita. Kita kerja di tambang. Berarti musuhnya apa? Berarti musuhnya adalah rumah sakit jauh, ya kan? Terus kecelakaan yang mungkin terjadi apa? Dari data statistik apa? Terjepit, ya kan? Tertimpa benda berat. Nah, itu kan. Tapi kalau di rumah sakit, kira-kira apa musuhnya? Mas Ridho Abadi. Kira-kira apa, Mas? Kalau di rumah sakit musuhmu apa, Mas? Secara K3. Kurang tahu, Pak. Nah, kira-kira di rumah sakit itu loh, yang bisa menyebabkan kamu celaka apa? Apa itu? Mungkin peralatan kesehatan, Pak. Ya, Yang benda tajam gitu. Enggak. COVID ini loh. Apa COVID ini? Penyakit, Pak. COVID ini. Ya COVID Virus. ini penyebabnya apa? Virus, ya kan? Ya kan gitu kan, Iya. kira-kira kan gitu kan. Kira-kira kan gitu kan. Maksudnya gini loh, Mas Ridho, yang kamu bayangkan sebagai celaka itu bukan celaka kebeler, kepleset, bukan itu aja. Celaka itu adalah sesuatu yang menyebabkan kamu kehilangan jam kerja. Kalau orang kena virus, hilang nggak jam kerjanya? Hilang, Pak. Hilang nggak? Hilang, ya. Jadi apa kayak gitu. Misalnya di mana di rumah sakit, musuhnya kan beda. Musuhnya bukan alat-alat berat ya. Ya. Jadi di situ direncanakan. Di situ hazard identification, diidentifikasi, risk assessment, dihitung resiko-resikonya, terus define control. Oh, ini berarti caranya gini. Oh, kalau ditambang berarti pakai helm gitu. Kalau di rumah sakit kamu pakai helm nggak gitu? Enggak, Pak. Enggak, ya kan? Kamu nggak pakai helm, ya kan? Masa di rumah sakit kamu pakai helm, pakai sepatu safety gitu, pakai kacamata, kan keguyu kamu, ya nggak itu, ya kan? Iya, Pak. Nanti kamu pakainya masker, ya kan? Kamu pakainya masker, kan gitu, pakainya baju bedah, ya kan? Pakainya kayak gitu. Gitu. Jadi harus tahu musuhnya. Nah, habis itu pelaksanaan rencana ketiga. Nah, sudah tahu musuh-musuhnya, sudah tahu program-program apa yang mau dijalankan, terus dilaksanakan, ya kan? Dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan ya podo wae. Nah, habis dilaksanakan apa? Dipantau terus dievaluasi. Pemantauan evaluasi. Nah, kira-kira pemantauan program itu caranya gimana? Mas Restu. Pemantauan program itu caranya gimana, Mas? Kamu pernah ikut apa, Mas? OSIS? Apa? Ikut apa? Organisasi apa? Mas Restu. Oh, nggak pernah ikut sih, Pak. Apa? Ikutnya apa? Nang kampung apa? Kalau ini pemuda di kampung ya, Pak. Apa? Ikut apa? 17-an? Apa? Ikut organisasi pemuda sih, Pak. Ya apa kegiatannya aja, kegiatannya misalnya apa? 17-an kah? Atau maulid kah? Atau bakti kampung kah? Atau apa? Contohnya aja, contohnya. Yang pernah ada acara gitu, event gitu loh. Event. Biasanya akhir tahun itu, Pak, ngadain acara. Ya, akhir tahun ya kan, akhir tahun. Pas kamu ngadain akhir tahun, pas sudah selesai acaranya, apa yang diadakan biasanya, Mas Risto? Sudah selesai biasanya evaluasi gitu, Pak. Iya, evaluasi ya kan, dievaluasi ini. Wah, itu kemarin itu seksi keamanannya gimana? Kok ada penyusup ya kan? Wah, itu seksi konsumsinya gimana? Kok panganannya kurang gitu. Iya kan Mas Risto? Nah, sama SMK 3 juga gitu, dievaluasi. Dipantau dan dievaluasi. Nah, evaluasi
evaluasinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan angka kecelakaan, ya. Wah, ini gimana nih ketiganya ini? Kecelakaannya kok tambah naik. Wah, ini gimana nih ketiganya? Kok program-programnya nggak terlaksana? Wah, ini gimana nih ketiganya? Kok banyak lost time, banyak orang yang kehilangan jam kerja, gitu ya. Evaluasi. Habis itu baru peninjauan dan peningkatan kinerja. Waduh, ini gimana nih? Berarti kalau gini diambil action, ya kan? Tadi kan dievaluasi. Habis dievaluasi take action, ya kan? Take action. Take action. Evaluasi take action. Evaluasi take action. Dengan siklus seperti itu, maka lama-lama si sistem ini akan menjadi mature. Mature itu apa? Mature, menjadi dewasa. Apa ya? Menjadi kuat. Nah, menjadi kuat. Jadi dia sudah teruji terhadap zaman. Nah, dia sudah teruji terhadap zaman. Nah, dia sudah teruji terhadap zaman, sudah teruji dia. Dan, saya izin toilet, Pak. Ya, sudah teruji. Jadi dengan sistem seperti itu maka dia sudah teruji. Coba kita tanya ya. Mas apa ini? Mas Alai Kaula. Duh, kok hilang? Mas Rivaldo aja. Rivaldo. Nah, Mas Rivaldo. Susah juga ya. Kamu di sekolah. Di sekolahmu SMK atau SMA atau apa? Di mana? SMA di mana? Oh, sama Kediri. Oh, Kediri ntar lagi ada bandara tuh. Kamu ke Jogja naik pesawat tuh. Ya, di Kediri. SMA Kediri itu bagus kalau nggak salah. Nah, SMA di Kediri tuh, Mas. Misalnya di SMA-mu itu kan ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang nggak ada di sekolah lain gitu. Misalnya apa? Misalnya olahraga itu harus di mana? Atau masuk itu pakai lonceng atau pakai apa, itu nggak ada di sekolah lain. Nah, sekolahmu itu kan usianya udah tua tuh. Sekolahmu kan udah tua tuh. Mungkin sudah puluhan tahun ya. Nah, 60 sekian tahun kan. Nah, itu 60 tahun itu pasti kan pengelolanya itu apa? Ada masalah terus solusi, masalah solusi. Tiap tahun kan udah dievaluasi. Berarti dia sudah mengalami evaluasi sebanyak 60 kali. Itu. Ya. Dibandingkan sama sekolah yang baru berdiri. Kira-kira lebih tahan mana terhadap masalah? Iya, lebih tahan sekolahmu. Karena pengalaman udah banyak. Oh, masalah ini udah pernah. Masalah anak kesurupan, udah pernah. Masalah tawuran, itu udah pernah. Masalah apalagi nyontek masal, udah pernah. Nah, tapi kalau yang baru-baru, ya kan? Sekolah yang baru-baru ini, waduh, ada kesurupan, bingung ini, nah, gimana? Nah, gitu ya. Jadi suatu sistem itu semakin dia melungkernya itu semakin banyak, maka dia semakin robust. Nah, robust itu apa? Kokoh, gitu ya. Jadi SMK 3 itu seperti itu. Nah, kenapa kok tak bawa ke SMK 3 sebentar? Karena ini yang ada di Indonesia. Apakah ini ciptakan Indonesia sendiri? Tentu saja tidak. Kan? Ini adalah niru. Kalau di luar negeri namanya safety management. Jadi manajemen safety itu harus dilakukan sebagai suatu sistem, dan sistemnya dilakukan oleh semua. Coba lihat ini, Mas Hafiz Zaki. Mas Hafiz, penetapan kebijakan ini yang melakukan siapa, Mas Hafiz Zaki? Kebijakan tadi yang nanda tangan siapa? Atasan, Pak. Atasan, ya kan? Atasan tertinggi, ya kan? Tertinggi. Nah, nih, sekarang perencanaan ini yang buat apa, Mas Hafiz? Atasan tertinggi tim. apa orang safety? Safety, tim, Pak. Kan? Tim safety, ya kan? Tim safety. Nah, ketika dia mau melaksanakan, dia butuh dana nggak, Mas Hafiz? Butuh, Pak. Butuh. Berarti dia harus ngomong sama orang keuangan. Iya, toh? Iya kan? Iya, Pak. Ya, dia harus ngomong sama orang keuangan. Terus dipantau terus yang mantau dia kan. Terus pas peninjauan dan peningkatan kinerja, dia kan buat program. Wah, ini harus gini. Butuh lagi persetujuan dari atasan, ya kan? Jadi ini nggak bisa dilakukan cuma oleh orang safety. Harus dilakukan secara bersama-sama, ya kan? Jadi makanya namanya sistem manajemen. Jadi nggak bisa cuma orang safety tok sendiri. Coba kira-kira mana ya? Mas Firmansyah. Ya, Pak. Nah, ada perusahaan, ya kan? Ada perusahaan
Nah, yang dia unsafe mana ya? Unsafe condition. Yang dia unsafe itu tidak aman. Nah, ada perusahaan yang nggak karu-karuan, yang situasinya tidak aman. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini nih. Situasinya nggak aman. Nih, situasinya nggak aman. Terus, biar aman, terus si manajemen, coba lihat ini Mas. Ini yang nggak aman apa aja Mas? Nah, kita identifikasi dulu. Mas Firmansyah, ini yang nggak aman apa? Sorry. Ini yang nggak aman situasinya apa Mas? Yang nggak aman Mas? Apa Mas? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan apa Mas? Yang nggak aman apa Mas? Ini, Mas? Yang nggak aman apa? Ayo. Satu. Mas Firmansyah satu wes. Firmansyah satu, Mas Firmansyah. Orang-orangnya itu apa, Pak? Apa aja? Apa? Yang orang-orang itu apa? Orang akeh yo, ono iki yang mana? Yang kiri. mana? Yang kiri ini. Ah, ini apa ini? Ini apa ini? Yang ditumpuk-tumpuk ini apa? Drum itu. Drum ditumpuk-tumpuk, ya kan? Nggak aman, ya kan? Kita ganti lagi. Ya, nggak aman ya. Mas Faizal, apalagi yang nggak aman Mas Faizal? Apa nggak aman Mas Faizal? Banyak ini. Ini Faizal. Nggak ada. Mbak ini, Floridina. Mbak Faradina, apa yang nggak aman Mbak Faradina? Mbak Faradina. Ya Pak. Apa ini yang nggak aman ini Mbak Faradina? Ini loh, di sini apa yang nggak aman? Ada bolongan Pak. Ada bolongan, terus ya emang kenapa kalau ada bolongan? Itu di situ kayak nggak ada pembatasnya gitu Pak. Iya, harusnya dikasih barikade, ya kan Mbak? Iya. Ya kan Mbak? Nah, Iya. Apalagi nih? Ahmad Yusuf Ridho. Mana lagi yang nggak aman, Dok? Anak kecil mau lewat pagar itu, Pak. Iya, anak kecil ingu-ingu itu ngintip-ngintip ya kan? Nggak aman. Abdul Aziz, mana lagi Ziz yang nggak aman Ziz? Yang nggak aman mana lagi Ziz? Mana Aziz? Abdul Aziz tadi. Mana Aziz? Itu Pak yang di kanan tuh, yang di kanan kenapa? Apa itu? Yang dam itu. Drumnya kenapa? Nggak ditutup Pak, tumpah-tumpah juga. Nggak ditutup, ya kan nggak ditutup, tumpah-tumpah. Oke, tak tambahin ya biar cepat ya. Nih lihat ini daerah forklift. Daerah forklift ini nggak boleh. Ini harus dikasih alur daerah sendiri gitu. Kalau dia pas di sini kehajar sama truk dia bisa remuk kan. Nih orangnya tidur, gitu. Ini eksplosif ini. Lambang eksplosif ditaruh di tempat yang nggak ada peruntukan eksplosif. Nih kabel yang putus, gitu. Yang apa? Dia bertegangan tapi nggak bertegangan aja udah salah kan? Harusnya kan dimatiin, ya kan? Nggak ada pengamannya. Nah banyak kan. Nah kira-kira Mas Abdul Aziz, situasi kayak gini, ini perusahaan kayak gini Mas Aziz. Oh ini nggak aman. Biar aman, tak panggilkan, tak hirekan, tak rekrut orang safety yang paling bayarnya paling mahal. Kira-kira langsung selesai nggak masalahnya, Mas Abdul Aziz? Enggak, Pak. Enggak. Iya kan? Kenapa? Kenapa Aziz? Kenapa Aziz? Kenapa? Kurang tahu, Pak. Kenapa? Misalnya gini Sis. Ya, misalnya gini Sis. KPK ya kan atau inilah ada suatu daerah terus tingkat kejahatannya tinggi gitu. Terus ya udah biar menyelesaikan masalah panggil polisi yang paling hebat, tapi satu orang di situ menyelesaikan. Kira-kira bisa nggak Sis? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kenapa Sis? Karena kenapa nggak bisa diselesaikan hanya dengan hire gitu? Atau gini deh Sis, kamu suka bola nggak? Suka Pak. Suka. Misalnya ya pemain timnas Indonesia gitu, dipanggilkan Zinedine Zidane gitu, suruh ngelatih. Nah, kira-kira bisa juara nggak Sis? Enggak Pak, kualitas mainnya beda Pak. Ya kan karena apa? Karena nggak bisa dilakukan cuma satu orang, ya kan harus tim, dan harus ya benar ya. Harus tim dan dia harus ada sistemnya. Nah, itu. Jadi harus ada sistemnya. Jadi
Jadi nggak bisa safety itu dilakukan orang per orang itu nggak bisa. Harus sistemnya, harus tersistem. Nah, misalnya apa ya? Misalnya ya susah ya contohnya kalau di bola. Jadi nggak boleh bergantung pada orang. Nah, nggak boleh bergantung pada orang. Kenapa? Kalau bergantung pada orang, nanti orang itu nggak ada. Orangnya sakit, orangnya resign, orangnya pindah, maka sistem itu ambruk. Ya, makanya harus bergantung pada sistem. Yang membangun itu adalah sistem, bukan pada orang. Ya, karena orang itu nggak selamanya, ya kan? Orang itu nggak selamanya. Gitu ya. Jadi SMK 3 itu pentingnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke safety training method and system. Ya, jadi salah satu. Nah, sistem safety training ini masuknya di mana? Masuknya di mana? Mas Priyo, di bundaran ini Mas Priyo. Safety training itu masuknya di mana, Mas? Kebijakan kah, perencanaan kah, pelaksanaan kah, atau di mana? Pelaksanaan K3 pelaksanaan. Iya betul, pelaksanaan. Jadi pelaksanaan rencana K3, pelaksanaan. Jadi dia di bagian pelaksanaan. Gitu. Misalnya suatu ketika ada kejadian misalnya ya, tingkat kecelakaannya tinggi, tingkat kecelakaan yang tinggi itu misalnya tingkat kecelakaan yang terjepit. Nah, bisa dibuatkan satu program safety pelatihan khusus benda kejepit. Nah, jadi bisa kayak gitu ya. Jadi maksudnya di pelaksanaan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Oke. Safety training methods ya. Jadi safety training itu di training ya, dilatih. Ya kita tanya ya, Mas Dava. Nah, Mas Dava, kalau kamu main bola, dilatih main bola. Kamu latihan jahit, dilatih jahit. Nah, kalau pelatihan safety itu isinya apa tuh kira-kira, Mas Dava? Simulasi, Pak. Simulasi? Mosok pelatihan safety isinya simulasi? Ya, misalnya kalau safety untuk apa namanya? Pemadam kebakaran misalnya, Pak, kan simulasi itu. Oh iya, pemadam kebakaran ya, pemadam kebakaran, CPR ya. Tapi kalau yang lain-lain misalnya, Mas. Misalnya pelatihan safety bahaya kebakaran. Nah, kira-kira yang dilatih kan apa, Mas? Langkah pertama menghadapi situasinya, Pak. Ya, gitu kan. Banyakan teorinya, banyakan praktiknya. Ya, pelatihan teori. Banyakan teori ya kan, banyakan teori. Jadi banyakan teori. Jadi pelatihan safety itu suka nggak suka, ya banyakan teori gitu. Nah, kalau dilatih safety kan, alah ini udah tahu. Gitu. Semua orang itu sudah tahu. Cara mencegah kecelakaan itu sudah tahu. Kenapa? Karena secara alami kita itu punya mekanisme untuk pengen selamat. Ya kan? Mas Dava, kamu kalau misalnya pegang benda panas gitu, Mas Dava. Kamu pegang benda panas itu. Tanganmu narik itu, tanganmu menghindar dari benda panas itu, kamu pikir dulu apa refleks, Mas Dava? Refleks, Pak. Refleks gitu. Masa terus kamu megang benda panas terus, waduh, panas ya, saya tarik ya gitu. Kan enggak ya, Pak ya? Kan pasti langsung refleks kan. Habis refleks baru kamu mikir, oh itu benda panas. Nah, kita itu punya kemampuan alami untuk menghindari kecelakaan. Tapi kenapa kok masih perlu pelatihan safety? Mas Hanif Sugianto, kenapa Mas? Kok masih perlu dilatih safety? Dikasih tahu ini bahaya, ini gini. Kenapa Mas Hanif? Agar supaya ingat, Pak. Iya, agar supaya ingat. Sama kayak saya sering kasih contoh itu, sama kayak orang Islam itu seminggu sekali sholat Jumat, ya kan? Atau yang Kristen seminggu sekali ke gereja, kan? Padahal yang dikasih tahu ya sama, ya kan? Berbuat baik, ya kan? Beribadah, kan itu aja. Tuh. Tapi kita perlu diingatkan seperti itu karena kita ini gampang lupa, kan? Gampang. Jadi harus diingat. Jadi intinya adalah mengingatkan. Nah, intinya adalah mengingatkan gitu kan. Nah, jadi safety training itu banyak. Nah, nah ini ada training mitos. Training myths itu apa? Mitos itu misalnya gini. Mas apa ini? Fajar, Mas Fajar, di tempatmu ada mitos apa, Mas Fajar? Kamu dari mana terus di tempatmu ada mitos apa? Fajar. Iya, Pak. Fajar, di tempatmu ada mitos apa, Mas? Oh, di tempat
anu Pak, Madiun loh Pak, di tempat rumah. Ya, Madiun. Ada mitos apa kan? Mitos apa ya? Kalau gini nanti gini. Kalau lewat nggak ngeklakson nanti diliatin hantu. Kalau malam Jumat nggak potong kuku nanti apa? Ada nggak kayak gitu-gitu, Fajar? Kayaknya kalau di desa nggak ada Pak. Justru ada kayak gitu, justru di desa. Masa nggak ada? Enggak, maksudnya di desa saya itu nggak ada Pak. Tapi kalau di desa sebelah itu ada apa mitos? Mitos apa? kayak itu Pak yang pernah didatangi apa ya, Mr. Tukul kayak ya Pak. Itu ya, Mr. Tukul itu kan mitos. Namanya Mbah Buging Pak. Jadi kalau orang baru nikah sebelum sebulan lewat situ katanya mati Pak. Gitu kan, itu mitos ya kan. Mitos itu bisa dipercaya, setengah percaya apa gimana? Mitos itu gimana? Bisa dipercaya apa? Terbukti apa nggak terbukti, Mas Fajar? Kayaknya terbukti sih Pak. Terbukti ya kan. Ya mitos itu kadang terbukti, kadang enggak gitu kan. Mitos itu apa tuh? Mitos itu kan katanya kan, katanya kan. Katanya. Nah, mitos itu ada juga di training itu ada mitos-mitos. Mitos yang pertama adalah my people can learn by just doing their job. Jadi nggak perlu training. Orangku ini langsung aja kerja nanti dia tahu sendiri. Orangku ini langsung aja kerja nanti tahu sendiri. Nah, kira-kira benar nggak itu, Mas Jati? Benar nggak Mas Jati? Nggak usah training, guys. Langsung aja nanti tahu sendiri. Kira-kira benar nggak? Kira-kira benar nggak itu tindakan itu benar nggak, Mas Jati? Lukman Hakim, Jati Lukman Hakim Van Purworejo. Mana ini? Nggak ada. Mas Katon, kira-kira benar nggak Mas Katon? My people, jadi orang-orang itu nggak usah di training, langsung aja kerja nantilah dia ngerti sendiri. Benar nggak Mas Katon itu Mas Katon? Kurang benar Pak. Kurang benar, ya kan? Kurang benar. Kenapa Mas? Ya, karena kan belum tahu keadaan lapangan ya. Betul, ya kan? Jadi training itu penting. Sejam pun itu nggak apa-apa. Sejam itu kan cuma sebentar ya. Setengah jam pun benar. Minimal diingatkan ya. Minimal dia kalaupun sudah tahu dia diingatkan ya. Bahaya itu kalau ke toilet ke sini, kalau nanti kebakaran pencet ini, kalau ini gini. Jadi nggak bisa orang dilempar gitu aja. Nggak bisa. Ya, Mas Katon ya. Nggak bisa terus langsung datang gitu nggak bisa. Harus ada trainingnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? My supervisors can train my people. Benar nggak itu Mas Sigit? Mas Sigit bisa nggak Mas Sigit? My supervisors can train my people. Jadi atasan kita bisa, atasannya itu bisa lah training itu. Benar nggak itu Mas Sigit Yunianto? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kira-kira bisa nggak? Kamu kerja gitu, terus yang ngajarin kamu tuh atasan kamu gitu. Bisa Pak. Maksudnya ngajarinnya tuh ngajarin di lapangan gitu. Ini nanti gini. Bisa nggak? Langsung kerja. Langsung. Nah, gimana? Nyuruh orang untuk ngajarin Pak. Atasannya nyuruh orang lain untuk lagi ngajarin ya. Jadi nggak bisa karena supervisor itu kan kerjaannya banyak. Yang diawasi kan banyak. Kan. Misalnya anak buahnya 10, yang diawasi banyak. Terus dia harus memuaskan banyak pihak, memuaskan atasannya, memuaskan customer, ya, memuaskan macam-macam. Nah, kalau dia dibebani untuk memberi pelatihan, itu nggak bisa. Saya juga misalnya dulu pas jadi atasan itu, kamu latih itu, ya nggak bisa gitu. Tapi kalau dia sudah dilatih dulu sedikit gitu, terus nanti pas di lapangan saya ajarin teknik-tekniknya, nah itu bisa. Yang penting dia ada basic. Tapi kalau dia sama-sama sekali nol gitu, nol pudul, nggak pernah di training, terus langsung dilempar ke lapangan, terus saya suruh ngejar, pasti saya nggak mau. Gitu ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi namanya training, safety training itu ya harus benar-benar di kelas. Di kelas ini. Saya itu Mas dan Mbak, saya itu ngajarin anak saya itu nggak tak masukin sekolah. Dia tak masukin tak ajarin sendiri gitu. Tak ajarin sendiri. Nah, terus tapi kan kita mikir, waduh ini benar apa enggak? Terus kita bawa ke psikolog. Terus satu kata dia gini, bisa diajar sendiri tapi ada syaratnya satu. Syaratnya adalah duduk. Coba kita tanya dulu ya.
Mas Ahmad Iqbal, kenapa kok orang belajar itu harus duduk? Biar fokus, Pak. Atau nggak capek. Nah, bisa nggak kamu belajar gitu sambil lari-lari gitu, bisa nggak? Nggak bisa, Pak, nggak fokus. Nggak bisa, ya kan? Jadi orang belajar itu harus duduk. Itu memang itu tata ilmunya gitu. Jadi dia harus duduk, anteng, ya kan? Anteng, nggak ngapa-ngapain, terus dia, nah itu penyerapannya beda dibanding sama sambil ngapain. Jadi, nah duduk itu hanya bisa terjadi di kelas, ya kan? Duduk itu hanya terjadi bisa di kelas. Makanya training itu harus dilakukan di kelas. Jadi kalau nggak di kelas, nggak training namanya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi, nah masalahnya adalah ketika safety training ini, yang di training itu orang anak kecil apa orang gede? Mas Andri Pramukti, yang di training itu safety training itu, yang di training itu anak kecil apa orang dewasa, Mas? Orang dewasa, Pak. Ya toh, orang dewasa toh. Nah, kamu bayangin kan orang dewasa kalau kayak kamu gitu masih masih bisa lah gitu, masih bisa lah nangkep gitu. Kadang-kadang yang di training itu udah umurnya 40, udah umur 50. Kira-kira yang dilakukan, yang dirasakan mereka itu apa? Kalau udah tua itu di training itu yang dirasakan apa? Apa? Bosan mungkin, Pak. Bosen kan, yang pertama bosen, yang kedua Bang nggak nyantol, di otaknya nggak nyantol, aduh sudah semakin nggak nyantol gitu, semakin nggak nyantol ya, semakin pikirannya itu udah beda, nggak kayak kalian gitu, pikirannya beda gitu ya. Nah karena itu maka harus dibuatlah training yang beda, yang bukan beda, yang inovatif itu nggak bisa di kelas gitu, terus diceramai gitu. Nggak bisa, apalagi yang senior itu tuh, yang senior itu kalau diceramai gitu dia ini apa namanya, ngetes. Saya kemarin mentraining orang PLN, ya kan, kayak gitu ya kan, dia ngerasa wah aku ini yang kerja, kamu nggak pernah kerja. Jadi dia ngetes ya kan, kalau gini gimana ya, karena kita sama-sama pernah kerja jadi jawab gitu kan. Tapi aku bayangin, waduh ini kalau yang ditanya yang nggak pernah kerja, yes income gitu. Jadi harus dibuat inovatif. Nah, inovatifnya gimana caranya ini? Computer based training atau internet web based atau simple video training, ya kan? Nah, computer based training ini gimana? Computer based training ini gini. Computer based training itu gimana ya? Computer based training ini gini. Mas Bagas. Ya. Ya. Mas Bagas, kamu pernah nggak main game? Kalau pertama kali baru install game itu, di awal-awal itu sama dia dikasih ini nanti kayak gini, musuhnya gini, tutorial singkat ya kan, terus kamu nanti ada next gitu, ya kan. Nah, computer based training itu kayak gitu. Jadi computer based training itu kayak gitu, tapi nggak cuman kayak tutorial nge-game gitu panjang ya kan, berapa jam, tapi kita baca, kalau udah paham next, terus nanti ada evaluasi, ada di akhir ada ujiannya. Nah itu, jadi kan kalau kayak gitu kan orang nggak merasa digurui, ya. Terus yang kedua adalah dia bisa training kapan aja. Jadi aku nanti aja lah, pas minggu, aku nanti aja pas slow gitu, pas malam gitu. Nah dia bisa memilih waktunya sendiri kapan dia yang diinginkan untuk belajar. Gini ya Mas dan Mbak, kalau kalian nanti masuk suatu perusahaan yang perusahaan itu bagus ya, yang gak ecek-ecek, nanti pasti kalian akan menghadapi namanya CBT atau computer based training. Kayak saya misalnya dulu saya pas di Islamberdi, dia nggak mau mentrainingkan orang, training gitu diambil gitu, jam kerjanya hilang itu nggak mau, sama dia dikasih modul, nah kamu urus sendiri lah ini, kamu mau training kapan gitu, malam kah, mau Sabtu kah, mau Minggu, terserah gitu. Nah nanti ada ujiannya, nah jadi kayak kelas apa ya, kayak universitas terbuka gitu. Jadi kalau perusahaan yang agak maju tuh gitu, kalau kayak PLN gitu kan, dia nggak ada saingannya gitu, jadi nggak mau dia, ayo datang kemana, ke Jakarta kita training gitu kan. Datengin orangnya udah mahal kan, waktunya hilang segala macam. Tapi kalau yang perusahaan yang swasta, yang biasanya swasta itu dia nggak mau, dia ngirim modul atau ngirim link gitu ya. Nah itu pakai contoh.
Gitu ya, jadi computer based training itu kayak gitu. Nah, karena orangnya ini udah tua, maka ada prinsip-prinsipnya kan. Maka ada prinsip-prinsip. Karena orangnya udah tua, maka dia ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, fokus on real world situation and problem. Jadi dia harus dikasih situasi yang sama dia relate. Maka dia harus dikasih situasi yang sama dia relate. Kalau enggak, dia enggak nangkep. Dikasih yang teori-teori gitu, dia enggak nangkep. Terus, emphasize how the learning can be immediately applied. Jadi, kita harus tahu dia tuh nanti kasus itu bisa diaplikasikan di mana. Jangan dikasih contoh yang dia nggak relate. Terus relate the learning to the goals of the learner. Jadi dia harus dikasih tahu ini tujuannya buat kamu apa. Ini apa sih tujuannya buat aku, nah gitu. Karena dia adult learner. Adult learner itu dia kritis gitu, nggak kayak anak kecil itu. Mbak Alberta, kamu punya ponakan nggak, Mbak Alberta? Mbak Alberta? Iya, Pak. Punya. Sering kamu ajari apa? Sering kamu kasih tahu apa? Bukan ajarin pelajaran, apanya apa aja lah. Kamu sering ngajarin ini sih, Pak, main badminton. Sering kamu ajarin main badminton kan. Terus pernah nggak ditanya gini, Mbak, main badminton buat apa sih gitu? Pernah nggak tanya gitu ya? Pernah, Pak. Oh, pernah juga. Berarti kritis itu anak. Berarti anak itu kritis. Tapi kan jarang anak kayak gitu kan. Ya kan? Ayo diajar ini. Diajar ini ikut, diajar ini ikut, kan kritis. Kan biasanya kan gitu anak kecil. Nah, kalau orang dewasa itu dia kritis. Kamu ajarin gitu nanti dia nanya, "Ini apa sih gunanya?" kan gitu kan. Ini apa sih? Apa sih untungnya buat aku? Apa sih efeknya gitu. Nah, kayak kalian tuh kan kritis. Diajar gini sama Pak Adan tuh apa tuh efeknya gitu. Nah, jadi kalau orang dewasa tuh harus kasih tahu ini nanti relate-nya buat ini gitu. Keempat, relate the materials to the learner's past experience. Jadi dikasih pokoknya intinya itu relate kan. Di-relate sama masalah-masalah dia di masa lalu gitu kan. Terus apa? Allow debate and challenge of idea. Jadi dikasih kesempatan untuk debat kan. Karena orang yang sudah pengalaman itu kan senangnya debat. Apa ini? Mazaki, Fakhrul Rozi. Mazaki. Mana Mazaki? Ya, Pak. Kamu punya Pak D atau Pak Le gitu yang sudah tua gitu enggak? Ya, atau Mbah gitu. Kalau kamu perhatiin nggak? Atau tetangga kamu ya? Yang sudah tua. Perhatiin nggak kamu? Kalau cerita pasti dia dulu. Gitu. Iya. Iya, Pak. Ya kan? Dulu itu gini loh, dulu. Kan gitu kan. Nah, itu apa? Karena dia learner past experience. Jadi past experience-nya kayak gitu kan. Nah, gitu ya. Dan dia suka debat berdasarkan pengalaman dia masa lalu. Oh, dulu nggak gitu, dulu gini gitu ya. Terus yang pertama apa? Listen to and respect the opinions of the learner. Jadi kita dengerin ya kan, terus kita menghormati opininya. Nggak bisa terus dulu, terus kamu bilang dulu, saiki, nah gitu nggak bisa gitu kan. Ya Pak, kita harus mendengarkan apa opininya dia. Ya. Nah, organisasi dosen itu paling unik ya menurut saya. Organisasi dosen itu paling unik. Kalau di organisasi biasa itu kan rentang usianya itu kan sampai 55 ya. Sampai 55 kan. Sampai 55 itu biasanya belum punya cucu. Ya kan? Kalau dosen itu kan ada sampai 70. Sampai 70. Nah, jadi kemarin tuh saya diajar dosen itu, dia tuh kata dia, Mas dan Mbak, ini anak bungsu saya itu lebih tua dari kalian. Ya, dia ngomong gitu aja kita udah keder kan. Waduh ini udah orang udah lama banget gitu kan. Nah, jadi dosen itu apa ya? Rentang usianya tuh panjang banget gitu kan. Ada yang muda banget, ada yang tua banget. Nah, karena ada yang kayak gitu, maka apa ya? Nggak bisa kita memposisikan sejajar itu nggak bisa. Kan? Nah, tapi kalau kayak gini harus diposisikan sejajar. Listen and respect to the opinions of the learner. Jadi kita harus respect. Kamu setua apapun kamu harus respect sama anak muda. Apalagi anak muda ke orang tua. Terus encourage learners to be resources to each other. Jadi nggak satu arah. Karena gini, ketika kita ngajarin orang dewasa, kita masing-masing punya pengalaman dan masing-masing itu biasanya pengen ngomong. Biasanya apalagi kalau yang di retail itu yang di training itu manajer gitu. Biasanya dia yang ngomong, ini sekarang dia diomongin kan dia males kan. Jadi dia pengen ngomong, nggak apa-apa kita kasih kesempatan ngomong. Kenapa? Karena pengalamannya dia itu bisa menginspirasi teman-temannya yang lain. Gitu ya.
apa tadi? Treat learners as adult. Jadi kita harus memperlakukan dia sebagai adult gitu. Nggak bisa gitu. Ayo sekarang dicatat gitu, nggak bisa. Nanti keluar loh ujian gitu, nggak bisa. Ya. Give learners orderly control. Jadi kita harus ngasih dia kendali terhadap dia. Jadi nggak bisa kita atur banget gitu. Ya ini itunya lah cara-cara ya, classroom presentation, terus computer based training and web based training tadi saya udah bilang kan. Jadi ketika kamu misalnya kerja di perusahaan itu biasanya dia ngasih modul, ngasih link, nah ini kamu pelajarin sendiri ya. Nanti ada ujiannya. Kalau lulus kamu lanjut, kalau enggak putus. Nah, bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ya. Nah, terus ada video training. Video training itu berbasis video. Sekarang sudah banyak. Dulu pas saya masih di Papua itu ada video training report. Jadi kita di training apa? Biar nggak ada yang gambar. Kita di training untuk biar nggak terlalu capek ya, biar nggak terlalu capek di mana di kantor gitu. Jadi ada apa namanya, istilah itu 20. Kira-kira apa itu? 20 apa Mas Celestinus? 20. Apa Mas Celestinus kira-kira? Mas Celestinus. 20. Mana Celestinus? Jadi 20 menit sekali. 20 menit sekali kamu istirahat selama 20 detik dengan memandang sejauh 20 meter. Nah, jadi 20 menit sekali kamu istirahat 20 detik memandang sejauh 20 meter. 20 meter itu kira-kira selapangan basket. Nah, 20 detik kamu lihat gitu. 20 detik udah kerja lagi gitu. 20 itu di trainingnya pakai video training. Karena kan cuma sebentar, cuma gitu doang kan. Masa dipanggilkan ke mana? Dipanggilkan ke kelas itu kan nggak mungkin. Ya. Elemen of good training program. Yang pertama classroom. Ya, classroomnya itu harus apa ya? Harus asik gitu. Classroomnya itu harus asik gitu. Nggak boleh classroomnya di pinggirnya rel sepur gitu, atau di pinggirnya jalan yang sangat ramai gitu, nggak bisa. Jadi ruangannya harus tenang kan. Terus dia nggak bisa terlalu luas gitu, nggak bisa. Dia harus ideal. Kenapa? Karena kalau sempit itu terlalu sempit, tapi kalau terlalu luas nanti tidak ada interaksi sama pengajar. Nah, seperti itu. Jadi room itu harusnya. Terus laboratoris itu misalnya kalau ada training yang dilakukan di laboratorium, biasanya kimia itu dia di laboratorium. Ya, kalau yang kayak saya gitu enggak. Dulu saya pas di Papua itu satu kamar sama kemis. Jadi dia yang menguji kandungan tembaga, kandungan emas gitu. Jadi dia kerjanya di lab. Saya tanya dulu ya. Mas Hafid Bagaskara. Mas, kira-kira Mas ya. Kira-kira kalau kira-kira di perusahaan tambang gitu. Kira-kira pekerjaannya itu apa aja, Mas? Mas Hafid Bagaskara. Kira-kira pekerjaannya itu apa aja, Mas? Apa maksudnya kerjanya apa aja? Hafid Bagaskara. Kerjanya apa aja? Mungkin, Pak. Mesinnya kan. Mesinnya. Terus apa lagi? Eksplorasi ya kan itu yang kita bayangkan. Tapi Mas, perusahaan tambang itu kan dia kompleks ya kan, perusahaan kompleks. Jadi tempat saya dulu itu, kamu pernah bayangkan nggak? Ada orang yang kerjaannya buat video. Ada ya bagian dokumentasi. Jadi dia buat video terus. Ada orang yang kerjaannya buat web. Ada, kerjanya buat web. Ada orang yang kerjanya, ini pasti kamu nggak percaya. Ada orang kerjanya buat ini, Mas. Kamu tahu ini nggak, Mas? Styrofoam, Mas Hafid Bagaskara. Styrofoam. gabus, Pak. Styrofoam. Nah, styrofoam gabus itu. Styrofoam itu dibentuk. Nanti jadi orang-orangan, jadi truk, jadi apa itu. Khusus buat itu. Ya karena kan butuh, kadang-kadang kita butuh. Ada yang orang yang ngurusi apa? Ngurusi masalah selang, dia hostman. Namanya hostman.
Urusannya selang terus gitu. Jadi sangat-sangat spesifik gitu kan. Di sana itu sangat-sangat spesifik. Nah, itu juga ada yang bayangin nggak kamu di tambang itu ada orang yang kerja di lab kimia. Nah, dulu nggak kebayang gitu. Yang aku bayangin ya kayak kamu gitu. Operasikan mesin ya kan, ngerawat mesinnya ternyata ada di. Jadi macam ya. Terus material. Nah, material itu adalah buku-bukunya kan. Buku-bukunya harus menarik ya kan. Jangan kebanyakan tulisan ya kan. Kalau bisa tuh banyakin gambar ya kan. Nah, terus apa? Instrukturnya harus menarik ya kan. Instruktur harus menarik, harus bisa ngomong gitu kan. Mana Mas apa ini? Mas Indra Putra. Iya, Pak. Kamu pernah nggak ngalami dulu mungkin di sekolah kamu ada gurumu yang pintar gitu, tapi kalau ngajar itu dia kurang enak gitu. Dia nggak bisa ngomongnya gitu. Ngomongnya datar. Nggak ada guyon-guyonnya gitu kan. Terus mukanya tegang terus ada nggak sih? Tapi pintar kita tahu, Pak ini pintar gitu. Atau Ibu ini pintar. Ada nggak Mas Indra? Ada nggak? Ada ya. Ada ya. Jadi ada orang yang pintar tapi dia nggak bisa menyampaikan. Ada orang yang pintar tapi dia nggak bisa menyampaikan. Gitu. Jadi harus dicari instruktur yang bisa ngomong, yang pengalamannya banyak. Nah, terus frequency of training itu nggak bisa terlalu sering. Biasanya satu quarter itu udah banyak. Satu quarter itu quarter 3 bulan. Nah, 3 bulan itu satu training. Atau biasanya semesteran. Satu semester 1 kali. Jadi setahun itu 2 kali. Itu udah oke lah. Tapi kalau tiap bulan training itu kira-kira ya gimana? Genesis gimana guys? Kira-kira kamu kerja terus tiap bulan training gitu. Kira-kira gimana? Bosen, Pak. Capek. Ini belum sempat kerja ya, belum sempat kerja. Udah training lagi. Belum sempat kerja udah training lagi ya, itu bisa nggak efektif ya kan. Selain itu juga training terus kapan kerjanya ya kan. Nah, yang pertama classroom training. Jadi classroom training. Nah, yang kedua adalah on job training. On job training itu apa? Nggak sih, apa? On job training itu apa, Ken? On job training itu apa? On itu apa? On job training. Apa, Ken? Di Genesis. Maaf, gimana Pak? Maaf, putus-putus. Ya, on job training itu apa, Mas? On job training. Nah, ini on job training itu. On the job. Nah, on the job training itu apa? Job on itu apa, Mas? On itu di. Ya. Iya. Itu apa? Jadi trainingnya di dalam kerjanya langsung. Iya. Nah, trainingnya di lokasi kerja. Nah, trainingnya di lokasi kerja. Nah, jadi kalau trainingnya langsung dicemplungkan di lokasi kerja itu nggak boleh. Tapi kalau trainingnya di kelas tok itu juga nggak efektif. Jadi harus dia training di kelas, habis itu on the job training gitu ya. Itu baru lengkap dia. Jadi on the job training gitu ya. Nah, jadi dia dikasih training di job biar dia terampil. Misalnya kayak dulu SMK itu kan, di training di mana? Di training, dikasih di kelas terus habis itu kan training ya kan. Jadi ilmunya lengkap gitu. Bayangin kalau kamu main bola terus cuma dikasih di kelas terus gitu. Ini kapan main bolanya? Tapi bayangin kalau kamu langsung main bola aja. Udah main bola, teorinya gimana? Nggak usah, langsung aja main bola gitu. Nanti juga nggak berhasil gitu. Apa yang suka timnas? Saya suka timnas ini siapa? Yang suka timnas bola ini siapa? Nah. Gibran Nabil, kamu suka timnas bola ya? Gibran Nabil. Mana Gibran Nabil Sentana ini? Ganti. Mas Izas. Kamu pemerhati timnas Indonesia nggak, Mas Izas? Izas Bayu. Diatmika. Mana ini? Oh, no. Mas Wijdan. Nah, Wijdan. Fauzil Azim. Wijdan. Mana Wijdan ya? Enggak, Pak. Kamu nggak suka nonton bola? Nggak bisa kasih contoh. Nah, Rivaldo kan nama pemain bola. Rivaldo, kamu ngikuti timnas bola Indonesia nggak? Oke. Yang pelatihnya sekarang siapa?
Yang dari Korea itu loh. Sintayong. Sintayong tuh. Sintayong tahu nggak? Sintayong itu keluhannya apa? Keluhannya apa? Fisik. Bukan fisik iya, tapi keluhannya selain itu apa, Mas Indra? Bahasanya mungkin, Pak. Kalau bahasa bisa penerjemah. Apa lagi? Apa Indra? Keluhan apa? Keluhan. Betul, keluhannya itu basicnya pemain itu nggak bener gitu. Basicnya itu nggak bener. Basic cara ngoper, basic cara merip bola itu nggak bener. Jadi sama dia pas udah di timnas itu sama dia diajarin basic lagi. Gitu. Jadi dia, nah itu kenapa? Karena nggak pernah training di kelas. Trainingnya langsung di lapangan, wis main aja wis. Langsung main gitu kan gitu. Jadi nggak ada training di kelasnya gitu. Gitu ya. Nah terus apa? Tadi on job training, in class training, terus self training. Self training itu training sendiri, dikasih materialnya terus training sendiri. Nah terus tahunya dia udah belajar gimana? Ada evaluasinya gitu ya. Nah ini on job training. On job training itu penting banget ya. On job training itu penting banget karena orang cuman di training di kelas tapi nggak ada hands on-nya gitu, nggak lengkap. On job training ini gampang. Nah bisa saja terjadi gini, nggak semua perusahaan itu punya bagian training. Nggak semua perusahaan itu punya bagian training atau training tertentu dia nggak bisa mengadakan. Maka biasanya dia ngadain kerjasama sama vendor. Nah training itu banyak dilakukan di mana? Di kota apa? Mas Teguh, training itu kira-kira di Indonesia itu banyak dilakukan di mana, Mas Teguh? Ya, training itu Mas Teguh. Lembaga pelatihan juga. Iya, kira-kira banyaknya di mana, Mas Teguh? Lembaga pelatihan itu banyaknya di mana? Banyaknya. Ya, banyaknya dulu. Lokasinya di mana? Di kota, Pak. Iya, kota apa? Ini Jakarta, Pak. Kota Jakarta. Salah, Mas. Restu, Rivaldo di mana? Rivaldo ngomong. Rivaldo di mana, Rivaldo? Training itu banyak. Di mana? Bogor sama Malang. Kenapa kok Bogor sama Malang? Ya, Bogor, Malang, Jogja itu jadi pusat training. Kenapa kok banyaknya? Kan perusahaannya banyaknya di daerah Jakarta sana. Kenapa kok malah trainingnya di Bogor, di Malang gitu? Kenapa? Kenapa, Mas? Bukan. Karena orang training itu biar sekalian jalan-jalan. Di Jogja banyak dia di Jogja gitu. Padahal pabriknya di mana gitu. Kenapa? Biar sekalian jalan-jalan. Nah, jadi vendornya di Jakarta. Yang di training di Jakarta. Tapi dia trainingnya di Jogja. Biar apa? Biar sekalian jalan-jalan gitu ya. Vendor training itu banyak di Jogja itu banyak. Vendor training ya. Vendor training. Nah, training itu ada training analisisnya. Training analisis itu dia trainingnya itu apa yang dibutuhkan itu apa, needs analysis kan. Terus kurikulumnya gimana. Nah terus juga banyak vendor-vendor tuh banyak yang harus dievaluasi, banyak harus yang dievaluasi gitu. Nah kira-kira Mas Rivaldo, kira-kira vendor itu dia punya trainer sendiri nggak tuh? Vendor training. Nah, jadi vendor trainer itu biasanya nggak punya trainer sendiri. Jadi dia tuh cuma marketing gitu loh, cuma marketing. Nanti dia trainernya nyari gitu. Biasanya apa? Dosen. Nah, kayak saya gitu dia saya nyari. Pak, training Pak. Nah, gitu. Jadi dia mempertemukan antara yang mau training sama yang ngasih training. Nah, gitu. Nah, karena dia nggak punya trainer sendiri, kadang-kadang dia tuh suka-sukanya nyari trainernya yang seadanya yang ilmunya nggak kompeten. Makanya harus dievaluasi. Wah ini
vendor training ini nggak bener. Nah, ini kenapa tuh kita belajar sampai sini kenapa? Ini ceritanya kamu kalau nanti jadi orang safety. Kalau jadi orang safety kan nanti butuh lembaga training. Nah, lembaga training itu harus dievaluasi. Oh itu lembaga trainingnya bagus, servisnya bagus. Oh ini nggak bagus. Trainernya asal-asalan, kan? Cuman modal apa? Cuman modal hotel bagus, makan enak, tapi isinya nggak ada. Jadi kalau training itu kan kita nyari ilmunya juga. Kita nyari jalan-jalan, oke lah. Tapi kan kita nyari ilmunya juga. Kadang-kadang dia dikompensasi. Wah ilmunya nggak ada, mau dikasih jalan-jalan, dikasih bawa oleh-oleh yang banyak, gitu kan. Tapi kan itu kan curang ya. Kita pingin dua-duanya ya, pingin jalan-jalan juga, pingin oleh-oleh juga. Tapi ilmunya juga pingin, gitu. Ceritanya gitu. Ya. Gitu. Nah. Apa namanya training problem itu regulatory training problem itu seperti ini. Jadi apa namanya dia siklus gitu. Jadi qualified itu gimana? Qualified itu kalau gimana? Qualified itu kalau gimana? Misalnya qualified sebagai mekanik, oh berarti dia bisa bongkar mesin sehari. Nah itu qualified. Kalau enggak berarti enggak qualified ya kan. Nah terus sudah didefinisikan itu, terus ada accident investigasi terus oh berarti ini nggak qualified. Kalau nggak qualified berarti harus di training lagi gitu. Jadi ini adalah siklus berputar gitu. Siklus berputar bahwa untuk menyelesaikan masalah safety salah satunya loh ya. Salah satunya adalah training. Bukan cuma training. Oke, kita tanya dulu. Mas Jeremy, selain training apa lagi tuh, Mas? Cara menanggulangi masalah safety ini, Mas? Selain training apa? Tadi Pak yang membuat sistem yang baik. Sistem itu kan sistem. Tapi yang actionnya apa, Mas? Actionnya apa? Actionnya. Sistem itu ya sistem, tapi konkretnya itu apa? Konkretnya apa? Perlengkapan apa? Yang perlengkapan, oke. Perlengkapannya disediain, ya toh? Ya, perlengkapannya disediain, oke. Mas Indra Putra, apalagi Mas Indra Putra? Selain perlengkapannya disediain, apalagi Mas? Training, perlengkapannya disediain, terus apalagi Mas? Makan, Pak, konsumsi. Makan. Ya, makan wis, ya wis makan. Terus apa lagi? Mas Fadlur Rahman Anwar, apa Mas? Mungkin kesehatannya, Pak. Kesehatannya diapain? Program kesehatan. Ya, program kesehatan misalnya check up ya. Iya. Ya, misalnya check up, oke. Check up berkala. Terus apa lagi? Mas Celestinus. Apa Mas Celestinus? Apa lagi Mas Celestinus? Mas Celestinus. Mana? Perawatan, ya. Nah, dari yang tadi itu kan programnya kan serius banget ya. Serius. Biasanya kalau orang itu kalau programnya serius itu boring nggak tuh, Celestinus? Boring nggak nih? Iya, Pak. Ya boring ya. Jadi program safety itu ada banyak ya, Mas dan Mbak ya. Jadi training itu salah satunya, ya kan? Habis training apa? Peralatan itu ya. Terus apalagi apa lagi tadi? Kesehatan ya kan, MCU. Kamu tau MCU? Mas Bagas Suryanugraha, MCU Mas? Medical check up. Oh iya, bukan Marvel Comic Universe. MCU medical check up. Oke. Jadi itu kan yang safety yang serius gitu. Nah, kadang-kadang kita juga butuh program yang asik-asik gitu ya, program asik-asik. Misalnya apa? Misalnya program asik-asik itu gini. Kita buat perlombaan safety antar departemen. Nah, itu kan asik kan. Dengan seperti itu, wah kita harus safety nih. Antar departemen safety, jangan sampai ada yang kecelakaan. Nah, itu asik tuh. Terus program safety apa lagi? Menemukan hal-hal yang tidak safety, difoto kan. Lomba. Nanti dapat hadiah, ya kan? Terus apa lagi? Buat yel-yel safety, gitu. Buat lagu safety. Terus apa lagi? Buat poster safety. Nah, ini kayak gitu-gitu.
Jadi program safety itu banyak banget gitu. Program safety itu nggak cuman hard program itu yang benar-benar hard, tapi juga program-program yang menumbuhkan apa namanya kesadaran safety gitu. Nah gitu ya, gitu. Mas Andre Pramukti, kamu dari mana asalnya Mas Andre? Saya Jogja Pak, Kulon Progo. Jogja. Ada ini nggak pemilihan Mas Diageng gitu? Gitu. Pemilihan Mas Diageng gitu ada nggak? Ada Pak. Yang kabupaten kan? Kabupaten gitu ada. Kabupaten, nama kabupaten gitu ada. Mana ya? Dulu aku apa sih namanya di Freeport itu? Jadi ada kita tuh sampai ada kontes apa? Kayak kontes itu loh, kontes apa? Abang None gitu, kayak kontes Abang None tapi safety. Gitu. Kontes Abang None tapi safety gitu di Freeport itu. Ya karena itu. Karena kita nggak cuma pengen yang safety yang kencang-kencangan gitu, tapi safety yang have fun gitu, tapi memasukkan apa namanya kesadaran itu di dalam pikiran kita gitu. Nah ini apa? Ini kira-kira apa ini? Mas Afar, ini kira-kira Mas Afar? Ini kira-kira gedung apa ini Mas Afar? Mas Afar, kelihatan nggak ini? Yang mana Pak? Ini. Bayangkan itu bioskop bukan Pak? Iya, kok tahu kamu bioskop? Iya Pak, karena Ini bioskopnya Freeport, tapi kalau setiap hari Rabu itu kita dipanggil sini, namanya senior safety meeting. Nah, ini bos-bos ini. Nah, kalau aku nggak seberapa bos, jadi di belakang sini. Tapi ini gedung bioskop. Jadi setiap hari Sabtu kita dipanggil, kita ditunjukin ini loh pencapaian safety kita, ini loh masalah safety kita, gitu. Jadi gitu ya. Jadi program safety ketika, nah ini mungkin keluar ujian ya, mungkin ya, nggak tahu. Ketika kita ngomongin program safety itu banyak, nggak cuman yang kencang-kencang gitu, tapi yang have fun itu juga ada. Gitu. Desain baju safety, desain kaos safety, desain kayak gitu loh. Desain komik safety, gitu. Oke, gitu. Iya. Implementation terus evaluation, ya kan? Habis itu dimodifikasi. Nah, gitu. Oke. Jadi kita sudah selesai ya 14 pertemuan. Ada utangan nggak saya? Mas Ahmad Yusuf Ridho, ada nggak saya utang pertemuan gitu? Ada nggak? Nggak ada ya kayaknya ya. Kayaknya nggak ada sih Pak. Ya? Kalau kami memang nggak ada ya. Iya nggak ada ya. Jadi harapannya adalah ya ini agak susah jelasin kalian ya. Karena bukan susah sih ya, nggak susah juga sih, nggak ada rumus-rumusnya juga. Saya banyak cerita. Kenapa ya? Karena saya nyari relate itu. Nyari yang relate itu. Tapi agak susah nangkepnya nggak apa-apa karena kadang yang diceritain itu nggak nyambung gitu. Nah, aku ngasih foto pun kan nggak seberapa nyambung gitu. Tapi ya minimal kamu punya bayangan safety gitu ya. Nah, untuk soal ujian akhir, nah dikasih tahu nggak ini? Ujian akhir soalnya dikasih tahu nggak? Nggak usah ya? Pak. Iya. Hah? Nggak usah. Biar surprise gitu. Ya, udah Pak. Nggak usah. Kasih tahu aja ya. Ya, jadi soal ujian akhirnya adalah desain seperti biasa, merancang. Merancang apa yang dirancang? Ya, berarti merancang. Kamu harus bisa berimajinasi dari apa yang sudah saya jelaskan. Gitu. Jadi merancang. Jadi nggak ada apakah. Jadi nggak, maksudnya gini loh. Tak kasih bocoran kayak gini tuh biar kamu nggak usah ngapalin gitu. Nggak usah ngapalin angka-angka, nggak usah ngapalin rumus-rumus, ngapalin jenis-jenis, itu nggak usah. Yang penting kamu punya imajinasi. Ya, gitu. Oke. Jati Lukman Hakim. Jika keselamatan dalam kerja kelistrikan di dalam teori keselamatan menggunakan helm yang berbeda dengan helm proyek, lalu jika dalam lapangan nyatanya helm digunakan tersebut sama dengan helm proyek, lalu kenapa helm proyek tersebut digunakan? Bagaimana dengan keamanannya? Nih, Jati, kamu nanya ini, ya Jati. Iya Pak. Ya, Jati. Ya. Iya Pak. Ya. Jadi gini Mas Jati, kalau perusahaan-perusahaan yang dia memang fokus ke kelistrikan, kayak PLN gitu ya, kayak pembangkit, itu biasanya dia helmnya helm listrik.
Nah, orang yang bekerja nggak kelistrikan, mau nggak mau dia pakai helm listrik gitu. Tapi kalau dia ini perusahaannya itu nggak kelistrikan, toh misalnya apa? Perakitan motor, ya kan, di Karawang sana, atau kayak saya dulu di Tambang, itu kan elektriknya itu kan minoritas. Nah, karena elektrikalnya minoritas, biasanya ya udah deh kamu pakai helm yang biasa aja itu. Tapi helm yang biasa itu pun itu ya cukup aman loh ya, cukup aman gitu kan. Jadi dia cukup aman. Helm safety itu apa tuh? Kenapa kok dia beda sama helm biasa itu? Karena dia jaraknya ke kepala ini dia agak ke atas sedikit. Jaraknya antara helm. Kamu pernah pakai helm proyek nggak, Mas Yadi? Mas Yadi, helm Belum pernah, Pak. Helm proyek itu di dalamnya itu ada gininya loh, Mas Yadi. Dalamnya itu ada gininya, Mas Yadi. Nah, ini jadi kepalamu itu nggak nempel ke sini. Tapi kepalamu itu ketahan sama silangan ini. Ya kan? Nah, silangan ini kalau untuk listrik itu dia jaraknya ke kepala itu agak lebar. Agak lebih tinggi. Kenapa? Karena dia menghindari apa namanya? Over voltage. Nah, menghindari over voltage. Nah, ini ya. Ini biasanya helmnya kayak gini. Tapi ini helmnya berdasarkan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan departemen. Nah, ini ada PKL, ada worker, ada apa nih. Ini saya yang udah jelas. Helm merah, nah ini pakai safety officer. Helm kuning, nah ini pekerjaan proyek. Ya. Helm biru, nah ini supervisor lapangan, teknik listrikan gitu nih. Tapi jadi aku nggak yakin ini dibedakan bahwa ini helmnya helm khusus listrik, ini cuma bedain warnanya aja. Bedain warnanya aja gitu ya. Itu. Ya. Jadi kenapa kok masih dipakai? Ya biar memudahkan, biar nggak ada apa namanya, biar stoknya tuh nggak banyak. Biar stoknya tuh nggak banyak. Orang gudang itu kalau stoknya banyak males deh. Helm safety listrik, safety nggak listrik, safety nah itu males ya. Jadi biasanya satu aja pakai. Gitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, dia nggak grade-nya elektrikal, tapi ya cukupan. Kan nggak mungkin, jarang ada kesamber gitu terus dia lompat dari kepala gitu. Jeremy Hanswili, bagaimana jika sebuah perusahaan tidak memiliki biaya cukup untuk melatih para pekerjanya? Apakah ada alternatif lainnya? Ada, Jeremy. Gimana Jeremy? Kira-kira Jeremy? Jeremy Hanswili. Pak Han, mana Jeremy? Iya, Pak. Gimana caranya? Dia nggak punya lembaga pelatihan khusus. Terus gimana caranya? Tadi ada tak jelasin Jeremy. Apa Jeremy? Mungkin langsung di lapangan ya, Pak? Ya nggak boleh Jeremy. Dikirim ke lembaga training. Ini ya kamu tak kirim. Dikirim ke lembaga training. Gitu. Itu satu cara. Yang kedua adalah self training. Self training itu apa? Dikasih makalah, dia suruh belajar sendiri. Nanti diuji. Gitu. Tapi nggak ada pelatihan tuh nggak bisa, Mas Jeremy. Kamu perusahaan yang paling ecek-ecek pun, Mas Jeremy, kamu pernah lihat perusahaan paling ecek-ecek nggak? Iya, mungkin, Pak. Apa? Ya. Perusahaan yang paling ecek-ecek yang pernah kamu lihat tuh? Mungkin yang di ruko-ruko gitu, Pak. Oke, kafe gitu ya. Kamu pernah nggak kafe gitu? Kamu pernah nggak ke kafe terus yang layani kamu pakai baju putih hitam gitu? Terus ini ada tulisannya trainee gitu. Oh iya, ada Pak. Mungkin di. Ya itu training juga nggak? Iya, Pak. Itu training juga, ya kan? Jadi nggak bisa kalau nggak ada langsung pelatihannya. Minimal dia on job training, kayak yang si Mbak kafe tadi. On job training itu pun kan sebelumnya ada classroom trainingnya juga. Gitu ya, Mas Jeremy ya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, Firmansyah. Setiap perusahaan pasti telah mengadakan pelatihan keselamatan guna mengurangi kecelakaan kerja. Namun kenapa masih banyak terjadi kecelakaan meskipun sudah diadakan pelatihan keselamatan? Mana Firmansyah? Kenapa kira-kira Firmansyah? 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 Apa mungkin, Pak? Ya, jadi kan faktor kecelakaan itu secara umum kan 3 ya. Yang pertama itu ya 3 itu gini. Yang satu yang nggak bisa kita kontrol. Yang memang nggak bisa dikontrol banget. Itu namanya God Act, ya kan? Takdir. Nah, takdir. Yang kedua yang bisa dikontrol. Nah, yang bisa dikontrol ini faktornya 2. Satu manusia, satu lagi SOP, ya.
ada manusianya disiplin tapi SOP-nya nggak dilakukan. Atau ada SOP-nya tapi manusianya nggak melakukan, sama-sama celaka. Jadi harus ada SOP, ada manusia. Nah, jadi pelatihan itu ngefeknya kemana, Mas? Mas mana tadi? Mas Firmansyah, pelatihan tadi ngefeknya kemana? Ke takdir, ke manusia, apa ke SOP? Manusia. Ke manusia, ya kan? Padahal manusia ini ya banyak, faktor-faktornya banyak. Faktor-faktornya banyak, ya kan? Ada stresnya, ada kelelahannya, ada kesehatannya, ada psikologisnya. Ya, jadi kalau dia cuma di training aja itu ya masih banyak aspek lainnya yang masih bolong gitu ya. Gitu ya Mas Firmansyah. Sama kayak gini Mas Firmansyah. Iya, Pak. Sama kayak gini. Tiap hari sholat, tapi kok masih banyak korupsi gitu. Itu kan sholat itu trainingnya kan, ya kan. Tapi ya sudah di training tapi dia masih nerobos aja gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi pelatihan itu bukan satu-satunya cara. Training itu bukan satu-satunya cara, tapi hanya salah satu cara. Gitu ya Mas Firmansyah. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Abdul Aziz, bagaimana tanggapan Pak Adlan jika sebuah perusahaan tidak begitu peduli dengan keselamatan pegawai dan hanya melakukan sebuah pencitraan saat datang pengawas keselamatan kerja? Mana Aziz ini? Ziz, kamu pernah di situasi kayak gini, Ziz? Ya, Ziz. Nggak pernah kayak Pak. Nggak pernah. Oke, gini Ziz. Pengawas keselamatan kerja itu maksudmu apa Ziz? Pengawas keselamatan kerja itu? Yang suka sidak itu, Pak. Oke, yang suka sidak ya, pengawas keselamatan kerja. Oke. Nah, jadi ya itu happen di mana-mana ya, Ziz. Jadi dulu juga kalau saya kerja, ini ada mau pengawas ini datang langsung bersih-bersih, beres-beres, gitu. Apakah itu pencitraan? Ya pencitraan juga. Tapi sebagus-bagusnya pencitraan itu, kalau memang jelek nggak bisa ketutupan, gitu ya. Nah, tidak begitu. Jadi harus peduli, Mas Aziz. Caranya peduli apa, Mas Aziz? Caranya peduli apa, Mas Aziz? Yang tadi saya jelasin di awal, Mas. Caranya peduli apa, Mas? Menerapkan ini ya. Peraturannya, Pak. Harus peduli. Ini tadi loh. Apa ini, Mas? Ini ya. Apa tadi, Mas? Ini loh. Ya. Pernyataan kebijakan manajemen. Ya. Jadi pernyataan kebijakan manajemen. Jadi yang nanda tangani harus orang yang paling tertinggi. Jadi yang highest levelnya, yang top manajemen harus ikut tanda tangan. Nah, kalau udah tanda tangan, masa dia nggak peduli? Dan ini syarat, Mas Aziz. Jadi Mas Aziz, ini lembaran ini persyaratan, Mas. Setiap perusahaan harus punya ini. Kalau enggak dia kena secara hukum. Jadi persyaratan menyatakan bahwa harus ada manajemen kebijakan K3. Dan manajemen kebijakan K3 itu harus ditandatangani oleh top manajemen gitu. Jadi caranya dia harus punya. Kalau enggak ya melanggar UU K3 gitu. Nah, ini kok ada SMK 3 ini, Hafar Asari ini. Mana Abdul Hafar Asari? Mana Hafar Asari? Ya, Pak. Kamu kok udah tahu SMK 3, Mas? Ya, kemarin saya nggak cuman baca dari buku itu, cari artikel. Ya, siap. Dalam pertemuan penutup, auditor menyampaikan hasil temuan beserta kriterianya. Tindakan perbaikan atau peningkatan serta pemberitahuan hasil penilaian audit dan menyatakan apa berhasil tidak hasil menyandang sertifikat SMK 3. Jika tidak berhasil, apakah akan diaudit ulang di kemudian hari atau menunggu tahun depan? Kalau nggak berhasil gini, Mas. Jadi dia kalau nggak berhasil biasanya ada ininya, ada feedbacknya. Oke, ini jadi hasil evaluasi itu 2, Mas, minor dan major. Kalau yang minor itu dikasih kesempatan. Oke, ini perbaiki ya, di sini kasih kesempatan 3 bulan. Tapi kalau enggak, kalau dia bisa menyelesaikan di situ dan ada buktinya, dia dikasih sertifikasi SMK 3. Tapi kalau enggak, berarti dia major. Udah parah banget ini. Parah banget, enggak dikasih. Oke, pertanyaan buat Hafar Asari. Mas, kenapa kok perusahaan itu mau mendapat sertifikat SMK 3? Kok mau apa, Mas? Apa keuntungan dia? Sudah bayar? Dimarah-marahin? Apa, Hafar?
Mungkin biar sesuai prosedur lagi Sesuai prosedur apa? dan kayak lebih aman gitu, Pak. Ya, jadi Mas, jadi Mas dan Mbak, pernah nggak kamu lihat apa namanya, lihat perusahaan gitu, terus ada tulisannya apa? ISO gitu, ada nggak? ISO gitu, ISO standar gitu, ada nggak? Perusahaan ini mengusahakan standar ISO, menerapkan standar ISO, pernah nggak? Lihat kayak gitu, pernah nggak? Ini perusahaan ini terstandarisasi ISO. Nah, kenapa kok perusahaan itu berlomba-lomba? Karena pembeli itu, kalau pembeli itu misalnya kayak Uni Eropa gitu ya. Uni Eropa itu dia mensyaratkan bahwa perusahaanmu harus terstandarisasi ISO. Perusahaanmu harus terstandarisasi SMK 3. Kalau enggak, aku enggak mau beli. Gitu. Yang pernah saya contohkan apa? Pernah saya contohkan ada Apple itu kan dia punya subconnya namanya Foxconn. Foxconn itu di Cina. Nah, Foxconn di Cina itu beli tembaga dari Indonesia. Berarti kan Apple ke Foxconn ke Indonesia gitu. Nah, tapi tetap Apple-nya itu sidak ke tambang tembaga di Indonesia. Tambang timah di Indonesia. Ada yang pernah nonton ini apa? Laskar Pelangi itu. Ada yang pernah nonton Laskar Pelangi? Pernah, Pak? Ada yang pernah nonton Laskar Pelangi itu tambang apa? Laskar Pelangi itu tambang apa? Timah kan, Pak? Laskar Pelangi itu kan tambang timah. Nah, jadi dia ingin tahu ini timahnya yang dipakai di Apple ini memenuhi standar K3L nggak? Dia datang sidak. Buruhnya buruh dibayar layak nggak? Gitu. Jadi kalau nggak dia nggak mau. Nah, kalau dia nggak mau, dia bilang, Foxconn, aku nggak mau lagi ya kamu beli timah dari Indonesia, karena dari Indonesia dia nggak memenuhi standar gitu. Jadi perusahaan itu berlomba-lomba memenuhi standar karena permintaan customer, ada hubungannya sama uang. Kalau enggak ya dia nggak mau, ngapain buat apa sertifikat SMK 3 cuma dipajang gitu aja. Oh, berarti itu kayak berhubungan sama kualitas gitu, Pak? Iya, berhubungan sama kualitas. Jadi untuk memastikan bahwa gini, jadi Eropa itu kan, siapa yang nanya tadi? Kalau pernah lihat ini nggak, Mas siapa ya? Ini Mas dan Mbak suka nonton bola. Kamu perhatiin nggak? Sekarang kayak misalnya di Austria itu ada pemain Afrikanya. Jerman ada pemain Afrikanya. Inggris itu ada pemain Afrikanya. Nah, itu orang Afrikanya itu dari Inggris beneran apa imigran? Kira-kira. Nah, Mas Safar. Imigran. Kenapa kok dia memperbolehkan imigran? Kenapa? Padahal dia mengurangi tenaga kerja lokalnya. Kenapa kok dia memperbolehkan imigran? Mungkin dia lebih berkompeten. Bukan, karena si Eropa itu menetapkan bahwa dia standar etik. Jadi etiknya itu kalau orang kesusahan melarikan diri dari negaranya, masa kita nggak nolong? Nah, kayak gitu. Jadi standar yang dipakai itu bukan standar untung rugi. Aku nerima kamu, aku untung apa rugi? Nggak gitu cara pandangnya itu. Jadi etika. Nah, gitu juga. Mereka menetapkan standar, oke, aku beli Apple. Apple-nya murah. Tapi jangan-jangan murahnya ini gara-gara sumbernya sana nggak pakai standar K3. Atau sumbernya sana orangnya digaji murah. Atau sumbernya sana tenaganya tenaga budak. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Gitu ceritanya. Makanya kok standar-standar itu menjadi penting sekarang. Ya. Oke, Fardin. Bagaimana membuat rapat evaluasi pekerjaan dan keselamatan bisa efektif dan bisa dipahami oleh para staf perusahaan? Mana ya? Fardina? Mana Fardina? Iya, Pak. Gimana cara membuat rapat? Rapat itu nggak semua, Mbak. Rapat itu yang top levelnya aja. Kenapa? Gimana caranya bisa efektif? Nah, tak kasih tahu ya. Caranya membuat rapat efektif adalah berdasarkan data. Jadi kita ngomong pakai data. Itu efektif. Kalau enggak nanti cuma katanya gitu. Oke, datanya kayak gini. Ini kita mau naikkan atau kita mau turunkan. Caranya gimana? Udah gitu aja. Oke, pakai ini, caranya pakai ini, caranya pakai ini, cara pakai. Biayanya berapa? Nah, jadi ngomongnya itu data. Berapa, angkanya berapa. Oke,
Kalau tak kasih uang segini turunnya berapa? Kasih gini angkanya berapa? Gitu, Mbak. Jadi caranya buat rapat evaluasi efektif itu caranya pakai data. Kamu pernah nggak rapat gitu terus ngawur ngidul nggak selesai itu pernah nggak, Fardina? Pernah nggak, Fardina? Pernah sih Pak, kayak Ya, nggak jelas gitu. Nggak jelas. Biasanya nggak pakai data itu. Iya, Mbak Fardina. Iya Pak, jadi Iya, nggak pakai data. Ya toh? Tapi kalau pakai data itu jelas. Oke, kecelakaan kita 100, kita mau kurangi jadi 80 dalam 1 tahun ke depan. Caranya adalah ini, biaya sekian. Itu langsung konkret. Gitu, Fardina. Ya, nanti kamu kalau jadi manajer itu pakai data, pakai angka, ya, Fardina ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, lagi nih. Lutfi Fatur Rahman. Nyatanya diadakan pelatihan pun tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan. Kenapa demikian? Dan bagaimana cara agar pelatihan benar-benar efektif? Nyatanya, nah ini kan gini ya. Nyatanya dilatih juga nggak efektif. Kayak ngono nggak latihan aja gitu ya, nggak gitu. Nyatanya sholat juga tidak mencegah kemungkaran. Ternyata ini kan nggak usah sholat gitu ya. Cara pikirnya gini, dilatih saja masih celaka, apalagi tidak. Sholat aja masih korupsi, apalagi nggak sholat kan gitu kan. Jadi itu adalah usaha. Caranya agar pelatihan benar-benar efektif adalah caranya adalah mana Lutfi, mana Lutfi? Oke, jadi saya bilang bahwa pelatihan itu hanya salah satu cara, ya kan? Nah, caranya biar efektif apa? Diukur keefektifannya. Nah, diukur efektifannya. Nah, cara pengukurannya gimana? Cara mengukurnya ada namanya analisis return on investment. Return on investment. Return on investment itu apa, Mas? Takon mau semua. Lutfi, return on investment itu apa, Mas? Lutfi. Return on investment. Apa Pak? Kurang. Return on investment. Nah, return on investment itu apa? Return on investment. Apa? Return on investment itu adalah keuntungannya berapa? Ya, keuntungannya berapa? Kita buang uang untuk pelatihan berapa? Keuntungannya berapa? Ya, caranya gini. Oke, biaya pelatihan tahun ini misalnya 2 miliar gitu. 2 miliar. Oke, 2 miliar itu mencegah kecelakaan berapa? Kecelakaan berapa itu ekuivalen dengan uang berapa? Kalau kita mengeluarkan uang 2 miliar tapi mencegah kecelakaan 20 miliar, berarti return on investment-nya adalah 10 kali lipat atau 1000%. Nah, kira-kira ngitungnya gitu. Nah, jadi caranya adalah di head to head. Oke, kalau pakai training, return on investment-nya 1000%. Oh, ternyata kalau pakai kompetisi training, kompetisi apa? Kompetisi safety, nggak perlu uang segitu. Nggak perlu uang segitu. Buat kompetisi, hadiahnya jalan-jalan ke Bali, gitu. Nah, yang ikut kan banyak, kan. Nah, ikut banyak, padahal hadiahnya cuma 1. Tapi semua berlomba-lomba jadi safe. Nah, itu cara mengukur efektivitas program training gitu. Gitu ya, Mas Lutfi. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. 853 ya. Fauzan Fauzil Azim. Mengapa pada anggota tim keselamatan listrik seorang pekerja listrik harus berfungsi sebagai ketua tim? Anggota tim keselamatan listrik. Yo, Mas Wijdan. Kalau dalam tim keselamatan listrik gitu, ketuanya harus orang listrik, Mas. Karena dia yang ngerti. Kalau enggak nanti jadi gini, kita itu beruntung ya. Ilmu listrik itu ilmu yang misterius. Mana Wijdan? Wijdan. Ya kamu punya teman yang listrik. Ada, Pak. Teknik kan bukan mesin kan, sipil. Teknik D4 teknik sipil. Nah, dia kalau listrik itu pasti agak takut gitu. Iya enggak? Agak takut gitu. Iya, karena misterius ya, enggak kelihatan. Ya kan? Nah, karena enggak kelihatan itu. Jadi sama. Kalau nanti ada tim keselamatan sipil ya pasti ketuanya tim sipil kan gitu aja. Jadi karena dia yang lebih mengetahui. Gitu Mas Wijan. Ya. Oke, satu lagi ya. Alaikaula. Kecelakaan sering terjadi karena pekerja memiliki mindset atau terlalu menggampangkan apa yang dikerjakan sehingga sering terjadi mindset. Apakah ada penyebab khusus sehingga pemikiran seperti ini terus berkelanjutan? Itu manusiawi, Mas. Mas Alaikaula. Itu manusiawi. Jadi kalau kita sudah mana? Mas Alaikaula. Alaikaula. Mana Alaikaula? Mas Alaikaula.
Mana nih? Wah, gak ono weh. Karena nanti nggak bisa tak tanyain. Saleh kau lah. Well, bagus sih pertanyaannya. Nah, satu lagi ya. Teguh Priyogo, bagaimana ya kita membuat tentang sistem kelistrikan secara umum yang aman dan ideal bagi para pekerja baru? Sistem kelistrikan secara umum mana ya? Teguh Priyogo, mana Teguh Priyogo? Mana Teguh Priyogo? Teguh. Mana? Teguh Priyogo mana? Oh, no. Teguh Suprayogi ada ya? Nggak ada. Satu lagi. Prio, pada proses audit seringkali kegiatan audit dinilai mengganggu pekerjaan utama. Bagaimana langkah perusahaan menyukseskan kegiatan audit dengan adanya anggapan tersebut? Mana ya? Prio, mana Prio? Alhamdulillah. Kok kamu tahu kalau mengganggu? Dari mana? Saya pernah baca Pak di web katanya kalau audit itu malah mencari kesalahan orang lain gitu. Iya. Kita mencari kesalahan ya, betul, betul. Bagaimana langkah perusahaan menyukseskan kegiatan audit dengan adanya anggapan? Gini, Mas Prio, kamu punya cermin nggak di tempat Mas? Pernah punya Pak. Nah, buat apa cermin itu? Buat refleksi Pak. Iya, buat refleksi biar kamu tahu ternyata itu rambutku kepanjangan. Ternyata aku itu ganteng loh. Gitu kan, ternyata aku itu kayak apa? Pemain drakor gitu kan. Nah, jadi buat refleksi. Nah, perusahaan yang adalah audit harus mencari juga yang baik-baik ya. Ya toh, Mas Prio, kamu misalnya dikasih tahu gitu, Mas Prio, kamu jeleknya ini. Sebel gak kamu Mas Prio? Mas Prio? Ya sebel. sebenarnya sebel Pak, tapi mau gimana lagi? Ya. Tapi kalau kamu dikasih tahu Mas Prio, kamu bagusnya itu ini loh, tapi ada kekurangan ini, agak enak ya? Iya Pak. Iya, agak enak gitu. Jadi auditor itu menyampaikannya harus enak, terus dia juga jangan lihat jelek-jeleknya toh, ya. Karena nggak ada sesuatu yang jelek semua dan nggak ada sesuatu yang bagus semua, gitu aja. Gitu ya. Oke, Mas-mas dan Mbak-mbak, ini pertemuan terakhir. Terima kasih semua kerjasamanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah, ya kan. Sampai ketemu, nggak tahu, mungkin semester depan kayaknya nggak ngajar lagi ya, bisa siap-siap berangkat. Gitu ya. Nanti ketemulah, nanti bisa WA-WA ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.